Baik. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan bahas studi kasus aku tentang soal ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 kelas 6. Saya Muhammad Zakaria, mahasiswa Universitas Asia. Kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil jawaban saya melalui channel ini. Langsung saja kita ke pembahasan. Baik, berikut ini adalah jawaban ujian saya terkait soal yang diberikan oleh Bu Arni. Berikut soal ujiannya nomor 1 tentang intercorporate acquisition and investment. Jadi di sini kita akan bahas ketika PT JICA mengakuisisi 100% aset dari PT AIS. Di sini kita akan belajar tentang nilai wajar aset neto, goodwill, harga perolehan akuntansi, dan membuat jurnal akuisisi sesuai metode akuisisi, dan juga di sini disediakan pertanyaan terkait penjurnalannya. Baik, langsung ke jawaban saya di sini. Sebelumnya kita harus memahami beberapa data pada soal tersebut. Jadi di sini pada tanggal 28 Desember 2021 PT JICA melakukan aksi bisnis, yaitu pengakuisisian, yaitu membeli seluruh aset neto PT AIS. Sebagai imbalannya PT JICA memberikan kas sebesar 600 kasnya sebesar 600.000 ya, 600.000 dalam angka ini. Jadi di sini PT JICA obtain 100% ownership dengan membayar atau paying 600 million rupiah in cash. Lalu selanjutnya menerbitkan atau issuing 50.000 lembar saham. Lalu nominalnya sahamnya itu 10.000 rupiah per lembar at par value. Kalau market value-nya itu 20.000 rupiah per lembar. Selain itu terdapat biaya akuisisi sebesar 8 juta, juga cost issue share, yaitu biaya penerbitan saham sebesar 5 juta rupiah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam akuntansi kombinasi bisnis ini kita menggunakan nilai wajar atau fair value, bukan nilai buku. Nah, di sini ke jawaban saya. Ini kas dibayarkan 600.000, saham terbitkan 50.000 ya. Nah, jika menggunakan harga pasar, maka harga saham yang diterbitkan itu sebesar 1 juta atau 1 miliar ini ya, dalam angka. Soalnya di sini kita mengacu ke sini ya, dia angkanya in thousand, jadi saya menyesuaikan jadi in thousand ya. Jadi 1 juta ini. Lalu biaya penerbitan saham yaitu 5.000 ya. Nah, biaya penerbitan ini tidak termasuk harga perolehan investasi, tapi mengurangi tambahan modal di store. Lalu biaya akuisisi berupa mungkin jasa konsultan, legal, dan lain-lain itu 8.000. Itu dibebankan langsung ke laba rugi. Sebelum itu kita
melihat dulu pendekatannya ya sini saat menghitung imbalan yang dialihkan itu sebelum mulai jurnalnya kita harus menentukan dulu nih berapa harga perolehan kombinasi bisnis atau acquisition cost. Nah, kalau kita lihat di PSAK 22, perusahaan pengakuisisi ini harus mengukur imbalan yang diberikan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Ini merupakan konsep pentingnya. Biasanya sering jadi jebakan. Lalu juga perhatikan bahwa PT JIK ini tidak hanya membayar dengan kas, tapi juga menerbitkan saham. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham sebagai alat pembayaran akuisisi, yang digunakan tuh bukan nilai nominal saham, tapi nilai wajar. Mengapa? Karena tujuan laporan keuangan ini tuh mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya dari transaksi yang terjadi. Jadi oleh karenanya, saham yang diterbitkan sebesar 50.000 tadi, ini harus dinilai menggunakan harga pasar sebesar 20.000 per lembar. Sehingga nilai imbalan saham yang digunakan dalam penghitungan akuisisi itu 1.000.000 atau 1 miliar rupiah. Sekarang belum masuk karena Ini cuma kelihatan, Pak. Biasanya kita tuh salah menggunakan ya nilai apa namanya nilai sahamnya ya. Kita tuh menggunakan par value. Nah, par value-nya itu sebesar 10.000. Padahal yang harus digunakan itu untuk menilai akuisisi ya, penghitungan akuisisi itu menggunakan market value atau harga wajar saham. Nah, sekarang kita ke nilai wajar aset neto. PT JIK akan memperoleh nilai wajar aset netonya berdasarkan ini ya, mohon maaf, ini dari apa ini balance ini ya. Komponen pertama yaitu kas ya. Ini datanya berasal dari apa namanya account di sini. Asetnya 1125, mohon maaf 1595 karena yang digunakan adalah fair value ya. 195. Lalu total liabilities-nya itu sebesar 275. Lalu hasilnya total liabilities-nya sebesar ini 1320. Ya pasti sih makan ya. Jadi makannya jadi ada jadwalnya. Makanya tuh banyak basi kadang-kadang ini. Jadi kalau terutama kalau pagi itu kadang telurnya basi udah. Lalu harga perolehan dari apa namanya Pada sakit Pak, yang sakit akuisisinya itu komponen pertama itu kas besar 600 juta rupiah yang di sini. Apalagi kalau itu banyak yang udah tua-tua ya. Yang komponen keduanya adalah saham yang diterbitkan tadi ini 10.000 dikalikan 20.000 1 miliar. Itu dari 100 orang yang dipanggil 12 yang berangkat Pak. Hasilnya itu adalah 1 miliar. Sehingga total imbalan yang diberikan PT JIK itu 600 ditambah 1 miliar jadi 1,6 gitu. Nah, ini akan dijelaskan pada angka keempat yaitu goodwill karena ini masuknya goodwill. Lalu rumus goodwill yaitu harga perolehan akuisisi dikurangi dengan nilai wajar aset neto. Yang mana tadi
harga perolehan akuisisinya yaitu sebesar 1,6 miliar. Berikut ini. Nah, itu dikurangi oleh nilai wajar aset neto 1.320.000, yaitu hasil dari aset ini dikurangi liabilities berdasarkan fair value yang dimiliki oleh umum tentang kan? PT AIS ini sebelum diakuisisi. Yang sama kita. 3 hari. Goodwill ini mencerminkan nilai manfaat ekonomi masa depan yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Misalnya reputasi perusahaan, hubungan pelanggan, atau keunggulan bisnis lainnya. Jadi bagian terpenting di sini adalah penghitungan goodwill-nya ya. Nah, goodwill-nya sekian 1,6 dikurangi 1.320 hasilnya 280.000 atau 280 juta rupiah. Goodwill ini muncul apabila harga yang dibayar oleh pengakuisisi itu lebih besar dibanding nilai wajar aset neto yang diperoleh. Sehingga secara teoritis, goodwill mencerminkan nilai manfaat ekonomi yang tidak dapat diidentifikasi. Misalnya tadi reputasi, loyalitas, manajemen, jaringan bisnis, dan nilai merek. Nah, pada dalam kasus PT JK ini, harga perolehan akuisisi ini 1,6 kan. Harga nilai wajar aset neto ini hanya 1,32, sehingga selisihnya lebih tinggi. 280 juta ini bisa diakui sebagai goodwill. Lalu kita masuk ke penjurnalan. Di sini PT JK harus mengakui seluruh aset dan liabilitas dari PT AIS berdasarkan nilai wajarnya atau fair value. Maka akun yang didebit yaitu ini kas 60.000, piutang atau net receivable 140.000, persediaan atau inventory 275, tanah 100.000, building atau bangunan 600, equipment atau peralatan 350 juta, paten 70 juta, dan goodwill tadi yang sudah kita hitung sebesar 260 juta. Ini nilai ini mengacu kepada nilai fair value di sini. Yang di sini aset. Semua aset ini kita debit. Lalu di sisi kredit kita mengakui seluruh liabilitas yang sudah diambil alih, yaitu kita pindahkan angka-angka di sini. Fair value dari liabilitas ini, akun payable dan lain kita kreditkan. Apa aja yang dikreditkan? Itu utang usaha, akun payable 20 juta, 20.000, terus payable 135.000 atau utang wesel, other liabilities 60.000. Nah, selanjutnya kas yang dibayarkan yang untuk mengakuisisi tadi 600.000, saham yang diterbitkan atau common stock 500.000, dan additional paid-in capital, yang mana ini itu hasilnya berasal dari nilai nominal saham yang 10.000 tadi itu dikali 50.000 lembar, sehingga hasilnya 500.000 gitu. Yang di kata siapa ya? Mereka kasih tahu. Coba dibaca kalian yang dibaca. Ini semua kita kreditkan. Dari Jepang ya Pak ya? Maksudnya home base kah atau apa ya Pak? Atau tingkat lebih tinggi? Asal dari sini nilai selisih pasar tadi. Tempat tes Bang. Atau enggak ya lulus konsep dipersamakan dengan ujian sehingga debit dan kredit sama. Jadi pas dia UPOM dia nggak usah UPOM gitu. Jadi kalau yang sudah kan 2 tahun sekali, kalau yang baru setahun berarti tahun berikutnya langsung naik 30. Additional paid-in capital ini sama dengan tambahan modal di store. Istilahnya dari selisih ini. Nilai tambahnya nggak Selisih pasar 50.000,
dikali 20.000 dikurangi 10.000. Mungkin ada syarat naik. Selisih antara fair value dan juga par value. Tanggal merah tetap ada minggu hari Sabtu minggu tetap ada. Banyak banget kemarin tanggal merah sama cuti bersama dia. Judulnya yang paling terasa. Lalu kita lihat biaya akuisisi ya. Biaya akuisisi ini ada motivasi apa? adapun jurnalnya yaitu acquisition expense itu sebesar 8.000 terhadap cash atau kreditnya itu sebesar 8.000. Sedangkan biaya penerbitan saham di sini berasal dari additional built-in capital tadi sebesar 5.000 terhadap cash itu sebesar 5.000. Di sini sering jadi tricky karena banyak dari kita tuh memasukkan biaya akuisisi ke dalam harga perolehan kombinasi bisnis. Padahal kalau kita mengacu pada PSAK 22 yang mengadopsi IFRS itu biaya akuisisi tidak menjadi bagian dari harga perolehan. Kenapa? Karena biaya di akuisisi ini dianggap biaya jasa profesional yang dikonsumsi pada periode berjalan. Akibatnya biaya tersebut harus langsung dibebankan. Jadi jurnalnya sebagai berikut. Biaya akuisisi itu bukan bagian dari goodwill kalau menurut PSAK. Lalu biaya penerbitan saham ini juga perlakuannya berbeda karena biaya penerbitan saham itu tidak diakui sebagai beban. Biaya ini tuh hanya mengurangi tambahan modal store. Jadi perhatikan bahwa biaya penerbitan saham ini diperlakukan berbeda dengan biaya akuisisi. Apa? Karena biaya ini itu berkaitan dengan transaksi ekuitas, bukan kombinasi bisnis. Jadi ini berpengaruh langsung ke kas, gitu. Jadi tidak diakui sebagai beban. Jadi itu hanya mengurangi tambahan modal store atau agio. Tuh. Nah, yang perlu kita ingat yaitu biaya akuisisi ini perlakuannya itu diperlakukan sebagai beban. Yang di sini ini perlakuannya sebagai beban. Lalu kalau yang biaya penerbitan saham itu mengurangi ekuitas, walaupun sama-sama mungkin mengurangi kas, tapi perlakuannya itu berbeda di sisi memberikan penjurnalannya gitu. Jadi beberapa poin yang bisa kita ambil dari studi kasus nomor 1 ini yaitu aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi itu dicatat sebagai nilai wajar. Yang kedua, goodwill itu dihitung sebagai selisih antara harga perolehan akuisisi dan nilai wajar dari aset itu yang diperoleh. Yang ketiga, biaya akuisisi itu dibebankan langsung ke laba rugi. Yang keempat, biaya penerbitan saham tidak menjadi beban, tapi mengurangi tambahan modal di store atau agio. Dan yang terakhir, goodwill yang muncul pada kasus ini itu sebesar 260.000 atau 260 juta rupiah. Lalu nomor 2, ini kasusnya terkait konsolidasi sepenuhnya ya antara PT Merapi ini mengakuisisi Tubagus sepenuhnya, PT Tubagus sepenuhnya. Sebelumnya kita harus memahami hubungan antara PT Merapi dan PT Tubagus ini sebelum membuat jurnal. PT Merapi ini membeli saham dari PT Tubagus. Dalam soal ini diasumsikan bahwa PT Merapi ini memiliki pengendalian penuh terhadap PT Tubagus. Karena apa?
PT Merapi ini acquired 100% of PT Tubagus common stock sebesar $450.000. Ketika suatu perusahaan mempunyai pengendalian penuh terhadap perusahaan lain, perusahaan tersebut itu yang mengakuisisi sepenuhnya 100% itu disebut parent company atau induk perusahaan. Sedangkan PT Tubagus yang telah diakuisisi ini atau dikonsolidasi ini disebut sebagai subsidiary company atau anak perusahaan. Konsep ini sangat penting karena akan menentukan metode pencatatannya digunakan. Karena dalam equity method, jadi dalam pertanyaan di sini ada mempersiapkan jurnal menggunakan equity method atau cost method. Nah, kita pahami konsep terlebih dahulu apa itu equity method dan cost method. Nah, di dalam equity method itu investor harus mengakui laba yang diperoleh sama investee atau dalam hal ini PT Tubagus. Jadi fokus utamanya dalam metode ekuitas ini itu investor harus mengakui kinerja perusahaan yang akan diinvestasikan ya. Jadi sebelum kita membuat jurnal investasi, kita menghitung laba dulu, laba bersih dari PT Tubagus. Mengapa kita harus menghitung laba terlebih dahulu? Karena dalam metode ekuitas ini, laba perusahaan yang diinvestasikan akan mempengaruhi nilai investasi yang akan dicatat oleh investor. Ini konsep yang paling dasar dari equity method. Berbeda dengan cost method atau metode biaya yang hanya memperhatikan dividen. Metode ekuitas ini menganggap bahwa investor itu memiliki bagian atas kenaikan kekayaan perusahaan yang akan diinvestasikan. Oleh karena itu, PT Tubagus ini harus dihitung dulu nih apa labanya, karena akan jadi dasar pengakuan pendapatan investasi bagi PT Merapi sebagai parent company. Dalam equity method ini laba investasi itu lebih penting dibanding dividen karena laba itu akan menambah nilai investasi. Jadi dalam korelasinya itu jika anak perusahaan memperoleh laba maka investasi naik. Sebaliknya jika anak perusahaan atau subsidiary ini atau PT Tubagus itu membayar dividen maka nilai investasinya turun. Jika anak perusahaan rugi, nilai investasi turun. Jadi saldo investasi itu selalu bergerak mengikuti perubahan dari ekuitas anak perusahaan. Lalu kita selanjutnya menghitung laba ya. Laba dari PT Merapi ini. Jadi diketahui PT Merapi membeli 100% saham. Harga perolehan 450.000. Nilai buku juga saat akuisisi melalui saham biasa 450.000. Jadi tidak ada selisih ya dari nilai wajar aset. Nah, jurnal yang dihitung awalnya kita kalau menggunakan metode equity kita harus menghitung labanya dahulu. Laba dari PT Tubagus. Sales 319.000, JOGS 100.000, selling and administration expense 40.000, depreciation expense 17.000. Ini nilainya berasal dari soal yang diberikan ya. Data diketahui sedemikian rupa. Jadi salesnya 315.000, JOGS 100.000, selling administration expense 40.000, depreciation expense 17.000. Sehingga net income dari PT Tubagus itu sebesar 158.000. Dibalik ya karena ini adalah PT Tubagus
yang sudah diakuisisi ya. Jadi nilainya minus. Nah, jika dikonversikan ke PT Merapi, jadi plus. Begitupun juga JOGS dan seterusnya. Diakuisisi oleh PT Merapi sebesar 100%, maka pengakuan laba anak perusahaan ini sebesar 158.000. Kan memang gue berani karena handphone lama udah. Namun pada neraca saldo pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat statement bahwa dividen declared dari PT Tubagus ini sebesar 5.000. Maka atas dividen yang sudah di-declare dan PT Tubagus sekarang dimiliki sepenuhnya oleh PT Merapi. Maka PT Merapi ini mendapatkan cash dividen atas investment dari PT Tubagus. Yang Sony dulu kayak apa pengen juga masalah boleh Nah, sekarang kita ke jurnalnya ya. Banyak dari kita itu menghafal bahwa pengakuan laba atas anak perusahaan itu debitnya itu investment, kreditnya itu income from subsidiary company. Padahal yang lebih penting dari itu adalah memahami alasan dibalik jurnal tersebut. Ketika PT Tubagus memperoleh laba, ekuitas dari PT Tubagus meningkat. Karena PT Merapi adalah pemilik perusahaan tersebut sekarang, maka bagian hak dari PT Merapi atas ekuitas itu juga meningkat. Kenaikan ini dicatat sebagai kenaikan investasi. Dalam metode ekuitas, laba anak perusahaan naik, maka nilai investasinya itu naik. Ingat yang tadi ya. Maka jurnalnya di sini, investment in PT Tubagus 158.000 di debit terhadap income from PT Tubagus kredit 158.000. Mengapa investasi ini di debit nilainya? Karena nilai kekayaan anak perusahaan itu bertambah akibat laba yang dihasilkan. Sebagai pemilik, kekayaan PT Merapi juga bertambah seiring dengan nilai kekayaan dari anak perusahaan yang naik tadi, berasal dari net income ini. Jadi itulah filosofi utama dari metode ekuitas. Kemudian di penerimaan dividen itu bagus memberikan atau membagikan dividen sebesar 5.000. Kita juga sering melakukan kesalahan di sini ya dalam metode ekuitas. Dividen itu bukan pendapatan ya. Kenapa? Karena laba yang sudah diakui sebelumnya saat perusahaan memperoleh laba ya. Karena kalau dividen jika diakui sebagai pendapatan, maka akan terjadi pengakuan ganda ya. Oleh karenanya, jurnalnya itu di debit kasnya itu sebesar 5.000 terhadap credit investment in Tubagus sebesar 5.000. Perhatikan bahwa yang berkurang di sini adalah akun investasi, bukan akun pendapatan. Kalau karena itu kayak kontak TV apa karena laba yang sudah diakui sebelumnya ketika PT Tubagus menghasilkan laba itu jika dividen itu diakui lagi sebagai pendapatan, maka labanya tercatat 2 kali. Jadi dalam metode ekuitas itu laba sama dengan pendapatan, sedangkan dividen sama dengan pengembalian investasi. Lalu saldo akhirnya di sini harga perolehan awal 450.000, bagian laba 158.000 ya, net income tadi, dividennya dikurangi 5.000 sehingga saldo akhir sebesar 600. Kalau kita akses langsung ini menunjukkan bahwa nilai investasi bertambah ya. Investasinya bertambah karena PT Tubagus menghasilkan laba yang cukup besar. Sekarang kita beralih ke cost method. Apa itu cost method? Cost method itu adalah metode pencatatan investasi di mana investasi itu dicatat sebagai harga, sebesar harga.
dari harga perolehan atau historical cost Ngapain? dan tidak disesuaikan dengan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan yang diinvestasikan. Dengan kata lain, investor tuh hanya mengakui pendapatan ketika menerima dividen. Dan investor tidak ikut mengakui laba perusahaan yang diinvestasikan. Nah, jadi analoginya itu seperti ini. Kita membeli saham ke perusahaan misalnya 100 juta. Tahun ini perusahaannya itu memperoleh laba 50 juta. Apakah kita langsung mencatat pendapatannya itu sebesar 50 juta? Kalau menurut cost method itu tidak. Karena apa? Karena laba tersebut masih menjadi milik perusahaan. Nah, kita baru mengakui pendapatan ketika perusahaan itu membagikan dividen pada kita. Nah, ini filosofi utama dari cost method. Kapan cost method ini digunakan? Secara teori itu metode cost ini digunakan ketika investor tidak memiliki pengaruh signifikan, tidak memiliki kendali, dan hanya sebagai investor pasif. Biasanya kepemilikannya tuh kurang dari 30% kalau kita lihat di aturan Saka ya. Contoh PT Merapi di sini di luar konteks soal itu membeli 10% saham PT itu bagus. PT Merapi ini nggak bisa menentukan direksi, menentukan kegiatan perusahaan dan operasional perusahaan. Nah, itu PT Merapi hanya bertindak sebagai investor biasa. Jadi dalam metode biaya ini investor nggak peduli terhadap laba atau rugi investi atau parent company-nya. Investor hanya peduli pada dividen yang diterima. Karena itu, ketika PT itu bagus memperoleh laba sebesar 158.000 yang kita hitung di atas tadi, yang untuk pencatatan equity method, itu kita PT Merapi tidak membuat jurnal apapun karena tidak ada pengakuan pendapatan, tidak ada penyesuaian investasi. Investor hanya mencatat investasi sebesar harga perolehan dan mengakui pendapatan ketika dividen diterima saja. Jadi laba dari PT itu bagus tadi yang sudah kita hitung sebesar 158.000 itu tidak mempengaruhi nilai investasi dari PT Merapi. Meskipun PT itu bagus itu memperoleh laba ya. PT Merapi tidak mencatat apapun. Karena laba tersebut itu masih menjadi hak PT itu bagus. PT Merapi baru mengakui pendapatan apabila laba tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi perbandingan pentingnya itu jika equity method itu laba diakui, di cost method itu laba tidak diakui. Yang kedua, investasi berubah nilainya di equity method, di cost method investasi nilainya tetap. Nah, dalam equity method yang ketiga, dividen itu mengurangi investasi, sementara cost method menganggap dividen itu menjadi pendapatan. Nah, pada sini jurnal Merapi, jadi laba anak perusahaan nggak diakui. Oleh karenanya, kita tidak mencatat jurnalnya. Kita langsung mencatat jurnal pada saat investasi ini diperoleh. Jurnalnya yaitu investment in PT itu bagus didebitkan terhadap kas sebesar 450.000. Nah, pada saat investasi ini diperoleh, akun investasi dicatat sebesar harga perolehannya. Inilah alasan metode ini disebut metode biaya atau cost method karena kita balik ke soal. PT Merapi baru mengeluarkan kasnya dengan untuk tujuannya membeli kepemilikan 100% dari PT itu bagus sebesar 450.000. Lalu jurnal saat menerima dividen, PT Merapi mencatat kas didebitkan sebesar 5.000 terhadap dividen income sebesar 5.000.
metode cost ini dividen dianggap sebagai pendapatan investasi. Apa? Karena dividen merupakan manfaat ekonomi yang benar-benar diterima oleh investor. Mengapa dividen menjadi pendapatan pada cost method, tapi tidak pada equity method? Karena pada metode cost ini, investor belum pernah mengakui laba investi sebelumnya atau parent company sebelumnya. Sedangkan pada metode equity, laba dari investi atau parent company itu sudah diakui ketika laba tersebut diperoleh. Jadi perbedaannya ketika investasi dibeli ya, cost method itu mencatat harga perolehannya. Sama juga dengan equity method. Namun perbedaannya ketika investi memperoleh laba, di cost method itu tidak ada jurnal. Sedangkan di equity method itu nilai investasinya menjadi naik. Nah, ketika investi rugi, juga tidak ada jurnal di cost method. Sedangkan di equity method nilai investasinya menjadi turun. Ketika dividen diterima, cost method menganggap itu sebagai pendapatan. Nah, tetapi dalam equity method itu menjadi pengurang investasi. Nah, nilai investasi di cost method itu nilainya tetap. Dalam hal ini 450.000 ini nilainya tetap di cost method. Sedangkan pada equity method itu berubah mengikuti ekuitas dari investi. Jadi di sini nilainya jadi 150.000 karena melihat dari labanya. Metode cost ini itu berangkat dari konsep bahwa investor itu adalah pihak luar yang pasif. Investor itu nggak ikut mengakui laba perusahaan yang diinvestasikan. Investor itu baru mengakui pendapatan kita menerima dividen. Oleh karena itu, laba investi tidak mempengaruhi akun investasi, sedangkan dividen itu dicatat sebagai pendapatan. Lalu untuk saldo akhir investasi itu tetap sebesar 450.000. Selanjutnya kita ke elimination entry. Jadi soalnya kita menggunakan equity method. Sama dengan reconciliation entries-nya menggunakan equity method. Karena perusahaan induk ini menggunakan equity method, maka eliminasi yang diperlukan itu relatif lebih sederhana. Mengapa harus ada eliminasi? Jawabannya sederhana, karena laporan konsolidasi ini harus memperlakukan grup perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, PT Merapi dan Tubagus ini sekarang dianggap sebagai satu perusahaan besar dalam satu grup. Maka transaksi internal tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi. Sekarang kita dalam elimination entry ini ada 3 tahap, yaitu eliminate stockholders equity atau entry S. Tujuannya itu apa? Menghapus ekuitas anak perusahaan terhadap akun investasi induk perusahaan. Karena dalam laporan konsolidasi kita, itu tidak boleh menampilkan investasi pada Tubagus dan ekuitas Tubagus secara bersamaan. Karena dalam laporan konsolidasi, grup dianggap jadi satu entitas. Jika keduanya ditampilkan, aset itu bisa dihitung sebagai penghitungan ganda. Karena itu, common stock Tubagus dihapus, retained earning dari Tubagus juga dihapus. Kemudian investment into Tubagus juga dihapus. Ini tujuan utama dari entry S. Jurnalnya di sini yaitu cari ini common stock dan return earning didebitkan terhadap investment into Tubagus. Nah, sementara saldo akhir investasi menurut metode equity ini 603.000 kan tadi, maka terhadap selisih 83.000.
karena laba yang berjalan ini dieliminasi melalui entry I, maka entry S hanya menghapus ekuitas awal. Lalu kita mengeliminasi selanjutnya itu entry I atau eliminate equity income from subsidiary. Pada metode ekuitas, PT Merapi sudah mengakui pendapatan sebesar 158.000. Namun laba tersebut sebenarnya sudah tercermin dalam pendapatan dan beban PT Tubagus. Jika tidak dieliminasi, maka laba ini bisa dihitung 2 kali. Karena itu dibuat jurnal income from PT Tubagus sebesar 158.000 terhadap investment dikreditkan sebesar 158.000. Tujuannya itu apa? Untuk menghilangkan pendapatan internal grup. Karena laba anak perusahaan ini sudah muncul melalui akun pendapatan dan beban anak perusahaan yang ikut dikonsolidasi. Jika pendapatan investasi tidak dihapus, ya laba grup itu jadi terlalu besar. Lalu yang ketiga, eliminate dividen. Jadi dividen yang diterima oleh perusahaan Indo dan yang sudah dibayarkan anak perusahaan. Karena kan induk dan anak ini melakukan transaksi internal ya. Jadi dalam sudut pandang grup, uang itu hanya berpindah dari satu kantong ke kantong yang lain. Tidak ada kekayaan baru yang tercipta. Karena itu dividen harus dieliminasi dalam worksheet konsolidasi. Jadi entry D ini digunakan untuk menghilangkan dividen internal grup. Dari sudut pandang perusahaan individual, memang dividen ini merupakan pembayaran. Tapi jika kita menggunakan sudut pandang grup, ini tidak ada transaksi dari pihak luar dengan pihak luar. Karena yaitu tadi kas hanya berpindah dari satu perusahaan, ya perusahaan di grup itu ke perusahaan yang lain di dalam satu grup. Lalu jurnal yang dicatat yaitu investment in PT Tubagus itu didebitkan dengan dividen declared sebesar 5.000. Dalam reconciliation entries, tujuan rekonsiliasi ini yaitu mengubah saldo investasi dan akun terkait menjadi saldo konsolidasi. Jadi kalau saldo sebelum dieliminasi itu investment itu bagus sebesar 325.000. Namun karena menggunakan equity method selama berjalan, pada saldo trial balance ini itu sudah merupakan saldo setelah pencatatan equity method. Oleh karena saldo menggunakan angka pada trial balance, walaupun perlu angka penyesuaian pada akun income from Tubagus sebesar 34.000. Karena income di sini dicatat sebagai ekuitas PT Merapi yang berdampak pada berkurangnya nilai ekuitas PT Merapi. Selanjutnya pada akun investment into Tubagus dan income from Tubagus, angkanya itu harus dieliminasi seluruhnya. Jadi worksheet elimination-nya itu dari entry S-nya common stock dan return earning PT Tubagus didebitkan terhadap investment in Tubagus. Nah, sisanya itu adalah difference or consolidation adjustment. Di jurnal rekonsiliasinya dari entry I yaitu income from Tubagus didebitkan sebesar 34.000 terhadap investment in Tubagus dikreditkan sebesar 34.000. Dan entry D-nya dividen declared dari Tubagus didebitkan sebesar 5.000 terhadap investment in Tubagus sebesar 5.000. Sebagai ini semua worksheet elimination-nya ini sebagai saldo tandingannya. Karena akan dilakukan penghapusan dari sebelumnya ini ada elimination entries. Yaitu balik lagi ke konsep besar yang harus diingat, yaitu metode ekuitas. Laba anak perusahaan itu menambah investasi.
dan dividen itu mengurangi investasi. Di dalam metode biaya, dividen itu menjadi pendapatan dan nilai investasi tidak berubah. Pada laporan konsolidasi, investment account harus dihapus, ekuitas anak perusahaan juga harus dihapus, dan pendapatan internal harus dihapus, dan juga terakhir dividen internal harus dihapus. Lalu soal yang nomor 3 tentang studi kasus penggabungan atau merger oleh Bank Mandiri ya. Jika kita kaitkan dengan teori akuntansi yang sudah kita pelajari, pertanyaan berikut ya. Perlakuan akuntansi atas biaya terkait akuisisi, lalu penghitungannya dan di mana sesuaian goodwill-nya, lalu apakah pada saat itu Bank Mandiri menggunakan equity method atau cost method, dan bank apa ya pada saat itu yang mempunyai pengaruh signifikan. Jadi jawaban saya di sini ya, dalam kasus pembentukan Bank Mandiri itu melibatkan 4 BUMN ya pasca krisis tahun 98, yaitu PT BPD, Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, BDN, Bank Eksim, Bank Ekspor Impor, dan PT Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia. Nah, keempat bank ini dilebur ke dalam satu entitas. Keempat bank ini tadi hilang, dan selanjutnya semuanya dilebur jadi satu, jadi Bank Mandiri yang kita tahu resmi operasional pada tahun 99. Nah, dari sudut pandang akuntansi keuangan lanjutan di sini, transaksi ini lebih tepat sebagai statutory merger atau merger hukum, bukan hanya sekadar akuisisi saham biasa. Karena setelah merger, keempat bank ini dibubarkan dan hanya Bank Mandiri yang tetap eksis sebagai entitas hukum. Sebelum masuk ke jurnal, kita harus memahami bahwa dalam kombinasi bisnis ini terdapat 2 jenis biaya yang perlakuannya berbeda. Banyak dari kita itu menganggap semua biaya yang timbul selama proses akuisisi itu harus dimasukkan dalam harga perolehan semuanya. Padahal dalam PSAK 22 itu perlakuannya berbeda. Biaya akuisisi itu antara lain biaya konsultan, auditor, appraisal, legal, dan due diligence. Sedangkan menurut standar akuntansi modern itu biaya-biaya itu yang tadi tidak dapat dikapitalisasi sebagai bagian harga perolehan investasi, melainkan langsung dibebankan ke laba rugi. Nah, jurnal yang dicatat itu adalah bukan akuisisi, yang biaya-biaya tadi itu didebitkan terhadap kas. Jadi konsep yang harus diingat itu adalah biaya akuisisi, bukan bagian dari harga perolehan kombinasi bisnis. Biaya tersebut itu dibebankan langsung ke laba rugi pada periode berjalan. Lalu jika akuisisi ini dilakukan dengan menerbitkan saham. Bagaimana jika Bank Mandiri memperoleh perusahaan lain dengan menerbitkan saham? Dalam kondisi ini yang digunakan adalah nilai wajar saham yang diterbitkan, bukan nilai nominal saham. Misal, jika nilai pasar saham itu misalnya 5.000 per lembar, diterbitkan misalnya 1 juta lembar lah. Maka nilai imbalan yang diakui itu adalah 5 miliar, bukan berdasarkan nilai nominal. Gitu. Jadi pengakuannya itu atas nilai pasar saham. Nah, pencatatan jurnalnya yaitu ini ya.
investasi atau aset neto terinvestasi itu didapatkan terhadap modal saham dan agio saham. Jika ada agio berarti ya agio di sini didapatkan terhadap modal saham. Lalu biaya penerbitan sahamnya. Bagaimana jika biaya pencetakan saham atau biaya emisi ini diperlakukan? Ya, kita berbeda dengan biaya akuisisi. Biaya penerbitan saham ini tidak dibebankan kepada biaya penerbitan saham ini tidak dibebankan ke laba rugi, melainkan mengurangi tambahan modal store. Berikut penjelasannya tambahan modal store dapat terhadap kas. Artinya biaya penerbitan saham ini mengurangi ekuitas. Nah, biaya emisi saham ini terdiri atas underwriter, pencatatan, dan biaya administrasi. Jadi ini nggak dibebankan ke laba rugi. Jadi ada dua konsep penting ya. Pertama, biaya akuisisi ini dicatat sebagai beban. Tapi biaya penerbitan saham itu dicatat sebagai pengurangan dari ekuitas. Gitu. Yang kedua, penghitungan dan penyajian goodwill. Ada goodwill. Nah, goodwill ini muncul ketika perusahaan pengakuisisi itu membayar lebih tinggi dibanding nilai wajar aset neto yang diperoleh. Jadi secara sederhana, goodwill ini adalah nilai lebih yang bersedia dibayar investor ketika adanya manfaat ekonomi. Gitu. Jadi rumus goodwill itu ini ya, harga perolehan dikurangi nilai wajar aset neto teridentifikasi, di mana nilai wajar aset neto ini sama dengan aset wajar dikurangi liabilitas wajar, seperti soal nomor 1 tadi. Misalkan harga posisinya dari dari Bank Mandiri itu 10 triliun dan nilai wajar aset netonya 8 triliun. Maka goodwill yang diperoleh PT Bank Mandiri itu 2 triliun. Penyajian goodwill ini dalam laporan posisi keuangan konsolidasi itu termasuk dalam aset yang tidak lancar atau intangible asset dan tidak diamortisasikan. Tapi kalau untuk goodwill ini harus setiap tahun dilakukan impairment test. Jadi jika terjadi penurunan nilai, maka ada pencatatan jurnal sebagai berikut ya. Kerugian penurunan nilai goodwill ini disebut terhadap goodwill. Karena goodwill kan merupakan tergolong aset ya atau harta. Jadi ketika ada penurunan, goodwill-nya dikreditkan. Walaupun begitu, pada prakteknya merger 4 bank BUMN yang tadi itu lebih banyak menggunakan pendekatan restrukturisasi dari pemerintah dan juga rekapitalisasi perbankan, sehingga nilai yang diakui nggak semata-mata berasal dari harga pembelian saham, pembelian pasar. Misalnya seperti akuisisi perusahaan swasta biasa. Karena itu perhitungan goodwill-nya itu jauh lebih kompleks dan melibatkan evaluasi aset, review kredit bermasalah, obligasi rekap, serta restrukturisasi yang dilakukan pemerintah. Jadi nggak semata-mata kita mengacu pada pencatatan jurnal seperti ini. Karena keempat bank ini, kalau kita lihat pada saat itu, 4 bank ini termasuk bank yang dalam tanda kutip tidak sehat. Maka untuk efisiensi dan restrukturisasi perbankan, pemerintah berpandangan bahwa merger ini harus dilakukan. Selain juga karena alasan politis terkait krisis moneter pada saat itu. Lalu penggunaan metode ekuitas dan metode biaya ini kira-kira yang mana nih gitu, pada saat merger itu? Nah, menurut saya pada tahap awal pembentukan Bank Mandiri ini metode yang tepat itu bukan cost method atau equity method, tapi consolidation method. Karena Bank Mandiri ini memperoleh pengendalian penuh atas BPD, BDN, Exim, dan Bapindo. Jadi aset dan liabilitas mereka itu langsung masuk ke Bank Mandiri karena nggak ada lagi investasi pada perusahaan lain.
maka maka Bank Mandiri tidak menggunakan cost method ataupun equity method. Jadi hierarki hubungan investasi itu kita pada tingkatan pertama itu cost method ya, itu nggak ada pengaruh signifikan dan kepemilikannya itu tingkatannya di bawah 20% dari total kepemilikan saham. Itu cost method. Tingkatan kedua yaitu equity method. Itu ada pengaruh signifikan, jadi bisa mempengaruhi jalannya operasional perusahaan, lalu mempengaruhi manajemen dan juga arah kebijakan. Jadi kepemilikannya itu antara 20-50%. Lalu tingkatan ketiga yaitu pengendalian penuh atau kontrol. Konsolidasi. Yaitu ada pengendalian atau kontrol. Bisa kepemilikan itu lebih dari 50%. Menurut pandangan saya, cost method itu tidak tepat karena Bank Mandiri itu bertindak sebagai investor pasif. Metode ekuitas juga tidak digunakan karena metode itu hanya diterapkan pada bahwasanya investor memiliki pengaruh signifikan tanpa pengendalian. Nah, setelah merger efektif dan keempat bank itu dilebur sebagai satu entitas baru, investasi pada anak perusahaan tidak ada lagi, sehingga metode biaya maupun metode equity itu tidak digunakan. Tersisa hanya pengakuan aset dan liabilitas hasil penggabungan usaha dalam laporan keuangan Bank Mandiri. Jadi, Bank BPD hilang secara entitas hukum, Bank Dagang Negara juga hilang sebagai entitas hukum, Bank Bapindo juga hilang sebagai entitas hukum, dan Bank Eksim juga hilang sebagai entitas hukum. Seluruh aset dan kewajiban mereka itu menjadi kepemilikan sepenuhnya dari Bank Mandiri. Karena itu tidak lagi terdapat investasi yang harus dicatat pada metode biaya atau equity method. Lalu pertanyaan keempat, bank mana yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan? Dalam teori akuntansi, pengaruh signifikan ini berarti kemampuan untuk ikut mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasional. Nah, minimal tadi di equity method 20-50%. Dalam analisis kasus Bank Mandiri ini, saya rasa hubungan yang terjadi itu bukan hubungan investor dengan perusahaan asosiasi. Hubungan yang terjadi itu adalah penggabungan usaha di bawah kendali pemerintah. Akibatnya, tidak ada bank yang hanya mempunyai pengaruh signifikan. Jadi yang terjadi itu adalah pengendalian penuh terhadap seluruh bank yang digabungkan. Jadi setelah proses merger ini, Bank Mandiri menjadi entitas baru. Keempat bank yang tadi sudah gugur atau hilanglah secara entitas hukum. Jadi significant influence, control, associate company, dan subsidiary company itu sudah tidak relevan lagi. Yang ada ya kontrol aja gitu. Jadi pengaruh signifikan itu berbeda dengan pengendalian, karena perbedaan itu akan menentukan metode akuntansi yang akan digunakan. Nah, dalam kasus merger ini kita dapat mempelajari 4 konsep, yaitu tadi ya, pelakuan biaya dan biaya penerbitan sahamnya seperti apa, goodwill-nya seperti apa, penentuan metodenya atau itu cost method ataupun equity, dan konsep signifikan dan pengendalian ini itu bisa kita pelajari. Hubungannya terjadi itu adalah penggabungan usaha di bawah kebijakan pemerintah intinya, karena banyak sekali faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat itu. Jadi bukan tentang investasi asosiasi
atau terkait apa itu pengakuan keempat bank ini jadi satu grup, bukan, tapi lebih ke banyak faktor seperti alasan politis atau alasan restrukturisasi ekonomi moneter pada saat itu. Tuh. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.